Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel ini. Dalam channel ini kita akan membahas tentang perawatan, settingan, dan pola pakan, sehingga teman-teman bisa menghasilkan burung kicau yang menjadi juara. Dalam pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang pemilihan lovebird antara trah atau prospekan. Jadi teman-teman di sini banyak pertanyaan mengenai lovebird yang bagaimana yang bagus, apakah trah atau prospekan. Oke, sebelum kita lanjut, jika kalian menyukai video ini, teman-teman bisa bantu like dan share sebanyak-banyaknya ya, agar teman-teman yang lain bisa tahu tentang konten yang ada dalam video ini. Untuk teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video tentang dunia kicau, teman-teman bisa bantu untuk subscribe-nya dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, pembahasan kali ini mengenai trah atau prospekan. Oke teman-teman, jadi pertanyaannya seperti ini, apakah kita memilih lovebird trah atau kita memilih lovebird prospek? Jadi dari pertanyaan itu saya akan coba menjelaskan mengenai pertanyaan tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman seperti ini. Sudah beli lovebird trah, kok nggak mau jalan di lapangan. Kita sudah rawat, kita sudah sesuaikan dengan prosedur yang biasa kita lihat di konten-konten YouTube yang lain atau sharing-sharing dengan beberapa teman kicau lovebird. Kenapa lovebird trah yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan harapan? Kemudian ada lagi, kita membeli lovebird prospekan, ternyata lovebird prospek sudah kita rawat sesuai dengan apa yang biasa kita dapatkan, sharing-sharing hasil rawatan dari teman-teman, kok tetap hasilnya nihil. Jadi di sini kenapa di penjual-penjual lovebird itu biasanya memposting sesuatu di situs jual beli atau bagaimana di sosial media, selalu mengatakan yang butuh lovebird trah bla 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 bla, kemudian yang butuh lovebird prospekan. Nah, jadi nanti di sini kita akan mengenali dulu ciri-ciri lovebird trah, kemudian ciri-ciri lovebird prospekan seperti apa, kemudian apakah kita harus memilih lovebird trah atau kita harus memilih lovebird prospekan. Jadi untuk pilihan di sini kita bebas yang menentukan pilihan. Kalau rezeki, namanya rezeki, biar kita beli lovebird prospek di ombyokan atau kita beli lovebird trah yang jelas ringnya, peternaknya siapa, itu tetap tergantung hoki dan rezeki kita masing-masing. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menentukan pilihan. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Oke, sebelum kita memilih lovebird trah, untuk yang pertama kita akan membahas lovebird trah ya teman-teman. Jadi sebelum kita memilih lovebird trah, kita harus mengetahui terlebih dahulu indukannya. Jadi dalam memilih lovebird trah itu, kalau saya sarankan jantan tetap penting, jantan penting, tapi lebih utama adalah betinanya. Jadi untuk player yang akan kita mainkan, usahakan adalah dari indukan betina yang berprestasi. Jadi di sini saya bisa jelaskan bahwa lovebird trah adalah burung
yang diketahui asal-usulnya seperti indukan, tempat penangkaran, pemilik, hingga anakan. Sebagian lovebird trah menurunkan karakter dan kemampuan dari indukan. Namun hal ini tidak pasti, tergantung dari perawatan sehari-hari. Oleh karena itu, bila lovebird trah ingin menurunkan sifat dari indukan, berikan perawatan yang sama persis dengan indukan. Perawatan tersebut antara lain jenis pakan, minum, waktu pemasteran, latihan, tempat tinggal, sangkar, embun, mandi, jemur, umbar, dan lain-lain. Jadi sebelum Anda membeli lovebird trah, Anda harus menanyakan perawatan indukan sebelumnya seperti apa. Tujuannya agar kebiasaan dari indukan lovebird yang bagus bisa diturunkan ke anak-anaknya. Jadi teman-teman bisa menanyakan ketika membeli lovebird trah kepada penangkar atau kepada peternak tentang perawatan induknya ya. Jadi teman-teman bagus lagi kalau teman-teman membeli lovebird trah, teman-teman sudah mempunyai pengalaman biasa memantau mulai indukan tersebut. Jadi lebih bagus lagi kalau teman-teman itu mengetahui indukan tersebut, sering melihat indukan tersebut dilombakan di gantangan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang lovebird prospect. Nah, jadi di sini lovebird prospect ini lovebird yang cocok di kantong kita karena lovebird ini rata-rata harganya lebih murah daripada lovebird yang trah. Jadi lovebird prospekan ini bukan berarti tidak bisa juara teman-teman. Jadi kita harus menentukan pilihan yang tepat agar lovebird prospect ini mampu bersaing dengan lovebird trah. Nah, di sini saya akan pertama kali akan saya jelaskan apa sih lovebird prospect itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum paham apa sih lovebird prospect itu. Jadi seperti ini teman-teman. Lovebird prospect itu merupakan burung yang mempunyai ciri lovebird terbaik dan cocok untuk dijadikan burung lomba. Dari ciri fisik dan karakter sudah kelihatan lovebird tersebut prospect. Dengan begitu, saat dilombakan lovebird prospect bisa juara. Jadi penjelasannya seperti itu mengenai lovebird prospect. Nah, lovebird prospect ini kita harus mengenali ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, kita ketika datang ke toko-toko burung, kita membeli lovebird prospekan, rata-rata prospekan itu kalau di toko-toko burung itu biasanya sistemnya di koloni ya teman-teman. Ada juga sih yang beberapa yang di masing-masing sangkar ada, tapi kebanyakan sistemnya itu di koloni. Jadi kita harus mengenali ciri-cirinya dulu teman-teman supaya kita nggak salah dalam memilih menentukan lovebird prospekan yang nantinya bisa kita rawat dan menjadi juara. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini ciri-ciri lovebird prospect berdasarkan kartu Ranggan ya. Mata bulat, kepala besar, paruh tebal dan besar, leher panjang dan besar, dada membusung dan menonjol, sayap rapi mengapit seperti huruf X, ekor besar dan rapi, cengkraman kaki kuat. Ini untuk ciri-ciri fisik. Nah, untuk ciri-ciri berdasarkan karakter, rajin bunyi atau gacor, sehat fisik dan rohani, respon sekitar baik dan latah, suara cukup panjang, suara keras, mental fighter atau pemberani, merespon suara burung lain, suka menantang dan percaya diri. Jadi teman-teman bisa menentukan pilihan dari ciri-ciri lovebird prospect tadi. Jadi kira-kira teman-teman pilih sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa pelajari, nanti teman-teman bisa membedakan di ombyokan itu kira-kira burung mana yang masuk dalam kriteria lovebird prospekan. Setelah kita bisa memilih lovebird prospekan tersebut, kita ambil, kita rawat di rumah sesuai dengan karakter burungnya. Terus kemudian pertanyaannya, kita lebih memilih lovebird trah atau prospekan. Jadi kalau disuruh memilih antara trah dan prospekan itu tergantung masing-masing individu ya teman-teman. Jadi kalau lovebird trah kan rata-rata harganya itu mahal, sedangkan lovebird prospekan bisalah dijangkau karena harganya relatif lebih murah. Sombong amat. Sombong amat. Nah, tapi jika disuruh memilih di antara dua pilihan itu,
pilihlah lovebird trah yang prospek. Nah, di sini kan pilihlah lovebird trah yang prospek. Maksudnya di sini kalau lovebird trah itu kan sudah setengah jalan, teman-teman. Kita sudah punya modal. Kalau lovebird trah itu kita sudah punya modal bahwa lovebird tersebut adalah keturunan yang bagus. Jadi sudah setengah jalan. Terus lovebird trah yang prospek gimana ya? Jadi kita pilih lovebird trah, kemudian kita pilih ciri-cirinya sesuai yang saya sebutkan tadi mengenai lovebird yang prospek. Jadi tidak semua lovebird trah itu mempunyai karakter prospek, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih lovebird trah yang prospek dengan mengenali ciri-ciri dari segi fisik atau katurangan tadi dengan karakternya. Kemudian kita lanjutkan pola perawatan sesuai dengan karakter burung tersebut. Jadi kalau kita mau sukses menjadi seorang kicau mania yang dihargai banyak orang, dikenal banyak orang, punya burung yang berprestasi, ya saya sarankan itu tadi, memilih lovebird trah yang prospek. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam video ini saya membahas tadi tentang lovebird trah atau kekean. Jadi teman-teman jangan sampai patah semangat, mengeluh karena burung sudah saya sering umbar, burung saya sudah kasih pakan dan vitamin sebagainya, tapi tidak menunjukkan ciri-ciri juara atau tidak mau ngekek panjang. Jadi teman-teman bisa menjadi referensi menentukan pilihan antara lovebird trah atau lovebird prospekan. Nah, teman-teman di sini juga perlu memperhatikan ya. Nah, jadi dalam pemilihan lovebird ini teman-teman bisa menentukan pilihannya apakah membeli trah atau membeli prospekan. Ya disesuaikanlah dengan kantong teman-teman. Jadi kalau saya pribadi sih prospekan pun ombyokan pun tidak masalah. Yang penting prospek dari ciri-ciri tadi ya teman-teman. Dan kebanyakan lovebird saya ini di rumah adalah lovebird yang saya beli dari teman-teman sendiri ya. Jadi saya pantau langsung. Jadi saya bisa tentukan pilihan. Kalau teman-teman punya duit yang banyak, bisa lah pilih-pilih lovebird yang trah, kemudian ciri-ciri prospek. Jadi disesuaikan aja lah dengan kantong teman-teman. Baik, cukup sekian dulu video kali ini mengenai bahan trah atau prospekan. Jadi teman-teman, saya sarankan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi referensi pilihan teman-teman untuk menentukan perawatan lovebird di rumah sesuai dengan budget masing-masing. Cukup sekian dulu video dalam Keisa Channel kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Jangan lupa tetap semangat. Salam kondangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.